Terima kasih pimpinan yang kami hormati, pimpinan dan kawan-kawan Komisi 2, dan selamat datang kepada Mas Ki. Ya, kita ketemu di Komisi 2. Nama saya Endro Suswantoro Yatman, fraksi PD Perjuangan A152. Selamat datang dan kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya dari masyarakat ahli survei kadaster Indonesia, Mas Ki. Saya sudah beberapa waktu yang lalu sudah mendengar juga kaitannya dengan surveyor bersertifikat, atau kalau dulu revisi undang-undang pertanahan sudah mulai disentuh itu kaitannya juru ukur bersertifikat, betul ya? Nah, ini menarik sekali bagi kami kaitannya dengan bagaimana program keahlian ini untuk mendukung dari program Nawacita, khususnya reforma agraria, termasuk LORA dan sebagainya, PTSL tentunya di situ. Karena apa? Karena ini butuh percepatan program Presiden untuk memberi hak kepastian hukum terhadap tanah untuk rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan Mas Ki, saya ingin juga ingin pendalaman lebih lanjut. Seberapa jauh kemampuan dari Mas Ki untuk melakukan pengukuran jumlah orangnya, karena ini masyarakat ya, bukan organisasi, jadi tentunya terbatas di daerah seperti apa, jaringannya seperti apa. Yang berikutnya kaitannya dengan keahliannya itu kan melekat dengan peralatan. Nah, seberapa jauh peralatan itu yang dipunyai? Kita tadi sudah dikatakan dengan dari rekan kami kaitannya dengan panja HGU, HPL, HGB, dan juga PTSL tentunya yang rutin tiap tahun. Ini butuh bantuan Bapak-bapak sekalian untuk supaya cepat. Nah, ini kaitannya dengan peralatan seperti apa? Kalau umpamanya seperti sebagainya, itu kan detail. Apakah peralatan itu seperti apa yang dipunyai oleh masyarakat ahli survei ini? Atau hanya dari BPN? Karena yang berikutnya kaitannya dengan pengalaman dari program-program PTSL yang beberapa tahun yang lalu. Ini memang dikerjasamakan, tapi dengan perguruan tinggi atau dengan siapa untuk PTSL terjadi kelambatan pengukuran karena mungkin salah kontrak. Jadi begitu diukur kan jadi mengganggu. Itu ya. Terus kaitannya dengan kegiatan survei yang ada, pengukuran yang ada, ini khususnya bagaimana mitra kerja kita di ATR BPN itu diberi kita dorong untuk memberi payung hukum terhadap beliau-beliau ini supaya bisa membantu pemerintah untuk mempercepat program-program pensertifikatan yang ada. Ini penting sekali karena tanpa itu susah. Apalagi kita lihat sejalan dengan reformasi birokrasi, efisiensi kerja kementerian, di mana tugasnya adalah merampingkan birokrasi yang ada, sudah mulai kurangi untuk diserahkan ke semangat
undang-undangnya demikian. Jadi kami minta juga kawan-kawan semua ini perlu didorong lebih kuat supaya diberi dorongan politik dan diberi payung lebih kuat lagi demi suksesnya program-program nawat kita yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Masih ada yang lain? Terima kasih kepada Bapak Komisi 2 yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Memang yang pertama yang akan kami jawab adalah tujuan kami hadir menghadap Bapak Ibu sekalian di Komisi 2 ATR. Jadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa profesi ini sudah ada sejak tahun 98. Jadi kita diberikan kewenangan oleh ATR BPN untuk melakukan tugas-tugas pengukuran di luar tugas-tugas ukur. Kemudian seperti yang saya sampaikan di dalam sejarah dari petugas ukur ini dari awal sampai tahun 2000, terakhir peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 2021. Ini nampak sekali bahwa setiap peralihan kepemimpinan di dalam kementerian, profesi ini juga mengalami perubahan kewenangan, masa depan, kemudian status. Jadi di awal berdirinya kami ada, yaitu tahun 98, kami dua macam kewenangan. Yang pertama adalah mendapatkan tugas limpahan dari kantor pertanahan tahun 98. Kemudian kita juga diberikan kewenangan untuk menerima pekerjaan langsung dari masyarakat. Tadi seperti yang sudah Pak tanyakan, apa yang dilakukan, kami bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat. Apa produknya? Kami memiliki produk sebuah gambar ukur. Gambar ukur adalah gambar yang kami lakukan secara kontradiktur delimitasi persetujuan masyarakat adatnya, yang kemudian menjadi alat dasar untuk membuat surat ukur yang menjadi lampiran sertifikat. Nah, kemudian kalau kami ditanya ke kemampuan kami, ya kami ini adalah terdiri dari dua macam profesi. Sebenarnya ada tiga sekarang terkait dengan peraturan. Yang pertama, berdasarkan sifat dari pekerjaan pengukuran ini, kami memiliki usaha, badan usaha yang namanya Kantor Jasa Surveyor Lisensi. Dan ini sudah hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa harus ada kantor jasa surveyor lisensi? Karena sifat dari pekerjaan itu adalah pekerjaan sebuah tim. Yang pertama ada sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya ini sekarang diwajibkan harus dari lulusan S1 Geodesi Geomatika. Jadi memang ilmunya memang ada di sana. Kemudian kita memiliki yang namanya uji kompetensi. Jadi setiap anggota ini sebelum mengajukan lisensi harus memiliki uji kompetensi. Ada levelnya Pak, dari asisten surveyor kadaster pertama, asisten surveyor madya, kemudian asisten surveyor utama. Kemudian ada dua level untuk surveyor kadastralnya, yaitu pratama dan madya. Jadi dari sumber daya manusianya tentu saja karena setiap 3 tahun sekali kami melakukan uji kompetensi terhadap kemampuan dari masing-masing petugas dengan harapan bahwa hasil pekerjaannya tentu saja tidak dirasakan lagi. Dari produk yang sudah diluncurkan oleh ATR BPN itu sebenarnya seperti yang Bapak Pimpinan sampaikan tadi, bagaimana kalau ada sengketa tanah. Nah, kami sebenarnya juga sudah mengalami hal itu. Nah, misalnya kita melakukan tugas-tugas pengukuran di tahun 2013, kemudian di kemudian hari ternyata bermasalah, tentu saja kami secara hukum bertanggung jawab. Ya, kami beberapa kali dipanggil oleh penegak hukum untuk bertanggung jawab hasil pengukuran, dan kami harus bertanggung jawab. Jadi tugas kami adalah melakukan tugas-tugas pengukuran sama dengan petugas ukur. Yang berbeda adalah kita tidak digaji oleh pemerintah, tetapi berdasarkan ijazah yang kami terima. Kemudian kalau tadi ditanyakan oleh Pak Kornelis kalau nggak salah, berkaitan dengan peralatan, dan Pak Hendro juga mengenai peralatan. Oleh sebab itu kita ada yang disebut dengan kantor jasa surveyor lisensi. Nah, di dalamnya itu ya termasuk peralatan. Bapak mungkin tidak perlu mengkhawatirkan dengan peralatan itu karena alat itu selalu kami uji berikut sumber daya manusianya. Jadi harapannya ada lagi kesalahan yang berakibat pada
ada. Kemudian mengenai penyesuaian tadi ditanyakan, itu tadi Pak, dari kantor jasa seluruh lisensi itu mungkin hanya tinggal 5 provinsi yang tidak, tetapi kalau survei lisensinya hampir seluruh wilayah provinsi itu ada. Jadi mungkin gambarannya seperti itu Bapak. Terus mungkin harapan kami juga kalau bisa peraturan ini, profesi ini didukung secara hukum, misalnya ada peraturan pemerintah tentang survei lisensi, mungkin akan lebih menguatkan profesi ini ke depannya. Kami juga berharap profesi ini memiliki masa depan yang baik gitu dan bermartabat untuk bangsa dan negara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rudi. Cukup.